Shalom semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Selamat datang di FA kali ini. Walaupun hari ini FA masih harus diadakan secara online, tapi kita pastinya harus tetap semangat dalam memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Untuk itu, mari kita sama-sama siapkan hati dan pikiran untuk memulai ibadah ini. Dimohon agar teman-teman tetap menghargai dan menghormati Tuhan walau beribadah dari tempat masing-masing. Baik, kita akan awali ibadah ini dengan mengangkat penyembahan Yesus Padamu Ku Berseru yang akan dibawakan oleh Natasha dan Ko Vincent. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku, di atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku, di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batuku dan
Baik, sebelum kita masuk ke dalam pelayanan firman Tuhan, aku mau sedikit tanya-tanya nih ke teman-teman. Untuk panitia Bulldog, boleh tolong di-share screen Mentimeternya. Nah, teman-teman bisa sekarang langsung join aja ya Mentimeternya dengan kode berikut, atau bisa langsung nih di-scan QR code-nya. Nah, untuk pertanyaannya, menurutmu berita apa sih yang lagi tren hari ini? Mungkin bisa dijawab dari teman-teman. Mungkin akhir-akhir ini ada banyak ya, ada apa kayak K-pop, segala macam konser, terus habis itu ada yang kemarin yang investasi gitu-gitu. Terus ada kematian Tanggomo Nida. Ada yang jawab ini. Terus mungkin dari teman-teman ada yang lain yang jawab. Mungkin boleh ya dijawab. Terus ada perang Rusia Ukraina, iya bener banget itu juga lagi rame. Paris Fashion Week, iya kemarin lagi rame juga ya dibahas itu yang dari Indonesia. Terus ada Binomo, iya betul banget. Banyak yang jawab perang ya Ukraina versus Rusia. Perang duar, iya banyak ya. Putin itu ya Ukraina sama Rusia ya memang lagi in banget beritanya sampai saat ini. SBM ITB, oke. Trennya LO belum kelar, iya sama aku juga belum kelar kok LO-nya. Itu relate banget sih sama aku. Oke, oke, ini emang lagi tren banget ya hari ini, akhir-akhir ini. Terus, oke, terima kasih teman-teman untuk respon dan partisipasinya. Jadi jawabannya emang benar-benar menarik ya, kayak gitu. Oke, sekarang mari kita kembali menyiapkan hati dan pikiran untuk mendengarkan firman Tuhan. Pelayanan firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Dr. Henok. Waktu dan tempat dipersilahkan. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang berkata di surga, kami mengucap syukur atas berkat dan penyertaan-Mu. Tuhan, terima kasih Kau memperbolehkan kami, memberikan kami waktu di sini untuk berkumpul bersama, memuji Tuhan, belajar firman Tuhan, untuk bersekutu bersama memuliakan nama-Mu. Tuhan, kiranya berkati setiap dari kami yang kami datang sedikit dari firman-Mu, kiranya kami dapat mengerti, memahami, dan menjalankan firman-Mu dalam kehidupan kami dari atas hari. Mudah-mudahan Tuhan kami syukur, haleluya, amin. Oke, kita share screen dulu guys. Kelihatan ya? Kelihatan ya? Oke. Jadi tema yang dikasih ke saya pada hari ini adalah Kristus Prince of Peace. Jadi kalau misalnya tiba-tiba mati atau ke disconnect, langsung kabarin aja ya guys. Thank you. Kristus Prince of Peace. Ayat yang diambil dari Markus 4, ayat 21 sampai 23. Teman-teman boleh buka di artikel masing-masing. Tapi sudah saya sediakan. Kita akan baca bersama-sama. Akan saya bacakan ya. Perumpamaan tentang berita dan ukuran. Lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa berita bukan supaya ditempatkan di bawah gelantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki-dian. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah dia mendengar. Jadi, pengantar tema yang pada minggu ini, pada hari ini dikatakan adalah banyaknya hal-hal negatif yang terjadi di dunia ini. Itu kan banyak lagi ada bicara apa tadi perang, gitu kan? Ada yang LO-nya belum selesai, mungkin ada yang lagi isoman kayak saya, atau lagi ada yang lagi sakit, Tuhan Binomo, banyak sekali hal-hal negatif. Di sini coba kita teman-teman kita akan merenungkan bersama firman Tuhan tentang bagaimana kita menjalankan hari-hari itu dengan berfokus pada firman Tuhan. Jadi pertama-tama seperti biasa, ketika kita membaca firman, kita harus mengetahui latar belakangnya. Kan?
Kita lihat dari kitab Markus. Nah, tadi kita baca dari Markus 4. Markus ini ditulis mengutamakan tentang permulaan Injil tentang Yesus. Jadi di mana dia menuliskan tentang seperti Injil lainnya, seperti Matius dan Lukas, dia menuliskan tentang perjalanan pelayanan Yesus, kematian, kehidupan Yesus, penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus juga. Dia ditulis di Roma untuk orang-orang percaya dan kurang lebih 60 sebelum Masehi. Nah, bisa ada yang bilang bahwa kitab Markus ini adalah Injil pertama yang ditulis berhubungan dengan pelayanan Paulus pada orang-orang di Roma. Kenapa dia menuliskan Injil ini? Gitu kan? Karena pada saat di Roma, mereka tuh dalam kondisi yang dipersekusi, disiksa, dibunuh, dianiaya, dikejar-kejar, gitu kan, di bawah pemerintahannya Kaisar Nero. Jadi Injil ini ditulis dengan anggapan untuk menanggapi pengembalaan terhadap masa-masa penganiayaan itu. Jadi berfungsi untuk menguatkan orang-orang di Roma yang sedang dalam keadaan genting. Nah, dengan cara apa? Dengan cara memperkuat dasar iman mereka, dasar-dasar iman orang percaya di Roma, supaya mereka terus setia dalam iman demi Injil. Bagaimana caranya mereka memperkuat iman-iman orang-orang percaya itu? Dengan memperlihatkan hidup Yesus, pelayanan Yesus, penderitaan, kematian, dan juga bukti kebangkitan dari Yesus. Nah, kalau kita membaca perikop sebelumnya tadi, kita baca Markus 4 ayat 21-23, itu hanya sebagian belahan dari suatu perumpamaan. Jadi ada 4 perumpamaan pada Markus 4 ini. Kita akan membahas setiap dari perumpamaannya ya singkat-singkat saja, karena pasti kalian ada beberapa yang sudah dengar. Itu perumpamaan. Jadi kita baca perikop sebelumnya dan perikop setelahnya. Ini perikop sebelumnya. Itu ada perumpamaan tentang seorang penabur. Nah, kita baca sama-sama. Teman-teman boleh buka dari Markus 4 ayat 1-20. Nanti akan saya bacakan. Markus 4 ayat 1-20. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada suatu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengurumuni dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat di tepi danau itu. Dan ia mengajar banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu ia berkata kepada mereka, dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sudah matahari terbit, larilah ia dan ia menjadi kering karena dia tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan mengikutnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dia tumbuh dengan suburnya dan berbuah hasilnya. Ada 30 kali lipat, ada 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Dan katanya, siapa yang punya telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia kepada perumpamaan itu. Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tapi kepada orang-orang luar, segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat, mereka tidak menangkap. Kalau mendengar, mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapatkan ampun. Baru deh, Tuhan harus jelaskan. Lalu berkata kepada mereka, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itu yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuk menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30, ada yang 60, ada yang 100 kali lipat. Nah, kurang lebih itu. Kalian pasti sudah sering dengar, pasti bisa biasa baca di Matius atau di Lukas. Jadi kurang lebih ada 4 tempat di mana benih itu firman itu ditempatkan, di pinggir jalan, di tanah berbatu, di tanah penuh semak, di tanah subur yang baik. Dan terus apa korelasinya sih Kak? Gitu kan. Nah, kalau kita lihat, perhatikan, setiap dari mereka benih itu ingin tumbuh, tapi mereka selalu ada hambatan.
Dan dalam menerima firman Tuhan, dibilang tadi sama Tuhan kan, benih itu apa sih? Benih itu firman yang jatuh, yang ditanamkan. Itu ada respon-respon berbeda yang muncul. Nah, setelah kita menerima firman itu, ada banyak sekali hambatan untuk kita bisa berbuah atau bertumbuh. Itu kan bisa karena takut, bisa karena khawatir, bisa karena kita tergila-gila karena keinginan dunia, ditipu sama kekayaan, karena iblis yang ada. Dan jika kita tidak berakar, kita goyang sedikit, kita dikasih persekusi dan tekanan, kita juga bisa lepas. Yang diinginkan dari Tuhan melalui firman ini, dari perumpamaan ini adalah kita memiliki menjadi tanah yang subur dan yang baik, yang memiliki akar yang kuat, serta yang berbuah berkali lipat. Nah teman-teman, bayangkan, ini diberikan oleh Markus gitu kan, pada orang-orang di Roma yang sedang dalam aniaya, dalam ketakutan, dalam kekhawatiran. Dalam keinginan pasti ingin sekali mereka melepaskan iman ini, karena kalau mereka tidak melepaskan, mereka akan dikejar-kejar, dibunuh, dan dianiaya. Tapi justru dalam firman ini ditekankan bahwa yang tetap diinginkan Tuhan adalah menjadi tanah yang baik, yang menerima firman-Nya dan menanggapinya serta berakar dan berbuah. Itu poin yang pertama. Itu adalah perumpamaan yang pertama di Markus 4. Nah, selanjutnya Tuhan Yesus membicarakan tentang hal yang nggak kalah penting daripada firman, itu tentang kerajaan sorga. Tadi kita udah baca nih di Markus 4 ayat 1 sampai 25. Tambahin ayat 425-nya yang berkata, camkanlah apa yang kamu dengar, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur padamu, dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Karena siapa yang mempunyai, kembalinya akan diberi. Tapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Nah, dari Markus 4 ayat 25, sebenarnya ada satu poin yang ingin kita katakan. Karena dia dua kali dalam satu pasal ini, Markus 4 ini mengatakan, barang siapa yang punya telinga untuk mendengar, hendaklah yang mendengar. Pertama dia katakan tadi di perumpamaan penabur tentang macam-macam hambatan-hambatan yang ada dan firman-firman yang bisa datang dan tumbuh dalam diri kita. Dan yang kedua adalah kita harus mendengar bahwa ketika sebuah pelita itu bukan tempatnya di bawah gantang, bukan ditaruh di bawah meja, bukan tempatnya ditaruh ditutup gitu, tapi di atas kaki dia. Supaya apa? Supaya dia bisa menerangi yang tersembunyi. Itu dua hal penting yang mungkin Tuhan punya tekankan, bahwa kita yang sudah memiliki firman, yang sudah memiliki kabar baik yang luar biasa itu harus menjadi sebuah contoh dan tidak tertutup tersembunyi. Kita harus menjadi terang. Seperti halnya sebuah pelita yang menerangi sekitarnya, kita menunjukkan suatu keteguhan iman. Dan sekali lagi ini dikatakan pada orang-orang yang dalam tekanan. Jadi bukan saja mereka disuruh untuk menanggapi firman itu dengan penuh dan bertumbuh dalam tanah yang baik serta berbuah, tapi mereka juga harus menjadi suatu contoh dan menjadi suatu terang di sekitarnya dalam kondisi terpatri, dalam kondisi lagi dikejar-kejar. Mereka harus menjadi contoh dan menjadi terang. Tapi nggak cuma itu saja, dibilang di ayat 25-nya, kurang lebih diartikan seperti kalau kita sudah mendapatkan kebenaran itu, kita harus terus-menerus mencari dan mengejar kebenaran itu. Jangan sampai kita tinggalkan dan akhirnya kita mundur iman kita. Karena ketakutan kita akan kita memegang iman kita, karena ketakutan orang-orang di Roma itu memegang imannya, sehingga mungkin Tuhan memberikan bahwa jangan sampai lo lepas nih imanmu. Sehingga dia akhirnya lama-lama akhirnya hilang. Jadi dua hal penting yang pertama dari perumpamaan ini adalah firman itu harus kita tanamkan dalam diri kita sehingga berbuah, dan kita harus memberikan penerangan pada orang-orang lain yang menjadi contoh untuk memberikan keteguhan iman. Lalu muncullah tadi perumpamaan yang ketiga dan keempat tentang benih yang tumbuh dan biji sawi. Nah, perumpamaan tentang benih yang tumbuh ini ayat 26 sampai ayat 29 itu khas ada hanya di Markus. Kalau di Lukas dan di Matius dia tidak ditulis. Ayatnya seperti ini. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas pun makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, bunga-bunga tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyambit, sebab musim menuai sudah tiba. Terus dilanjutkan perumpamaan tentang biji sawi. Kalian sudah tahu, pernah dengar ya. Dengan apa kita kembali ke kerajaan Allah itu, dan perumpamaan hendaknya kita menggambarkannya. Hal kerajaan itu semua biji sawi yang ditaburkan di tanah. Yang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi,
Tapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar dari segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar dan seterusnya dan seterusnya. Nah, di perumpamaan ini dia ingin kembali mengadres nih teman-teman. Dia menggambarkan seorang petani. Coba kalian nanam toge deh, toge di belakang itu pakai kapas sama gelas. Kalian tanam, apa yang kalian perbuat supaya benih itu bisa tumbuh? Kecuali menunggu dia dan menanam cuma membakar bahasa-bahasanya pakai air, gitu kan? Atau ngasih sama ngasih panas, gitu. Nah, petani juga melihat suatu hal yang sama. Dia waktu dia menanam benih, dia nunggu, kayak kata ayatnya. Dia tuh nggak tahu gimana caranya yang terjadi. Tiba-tiba makin besar, makin besar, makin besar aja. Dari suatu benih yang kecil, kalau kata ayat selanjutnya itu kayak sawi kecil sekali, hampir tidak terlihat. Nah, dia ditanamkan itu, tapi lama-lama dia makin besar, makin besar, makin besar. Nah, ini mungkin bisa menggambarkan suatu pertumbuhan iman. Itu bisa dapat dilihat atau dibuktikan dengan waktu. Semakin lama jika ditanam di tempat yang tepat, dia akan semakin lama semakin bertumbuh besar. Tapi kita harus ingat juga, iman yang kita tanamkan itu, kita menaruh pada suatu pengharapan yang lebih besar lagi, yaitu tentang kerajaan surga. Kalian mungkin udah sering dengar nih tentang kerajaan surga, already but not yet. Pada saat itu kerajaan surga sudah hadir di bumi, tapi belum sepenuhnya. Nah, dari kedua perumpamaan ini yang dikatakan nih, mungkin sekarang tidak terlihat biji sesawi itu, atau kecil sekali. Namun dengan seiringnya waktu dan bertambahnya orang-orang yang percaya dan bertambahnya mereka yang memiliki iman yang kuat, dia akan menjadi suatu hal yang besar dan akan hadir untuk selama-lamanya. Bayangin teman-teman, kalian yang sudah susah payah berpegang iman, gitu kan, dalam keadaan stres demi hal ini, demi iman ini, kalian dikejar-kejar, kalian sembunyi, kalian panik dan takut, akhirnya dikasih satu pengharapan yang besar sekali bahwa ini nggak akan sia-sia loh, bahwa kerajaan surga yang besar nanti, di mana kalian berharap itu akan datang dan selama-lamanya hadir. Ini kayak memberikan suatu pengharapan yang kuat supaya mereka teguh, ya, untuk mereka yang dianiaya, bahwa iman serta kebenaran yang mereka pegang itu adalah suatu kebenaran yang betul-betul terjadi dan bahwa kerajaan Allah itu pasti akan datang. Jadi kurang lebih dari uh, perumpamaan ini yang dikatakan bahwa mereka yang dalam keadaan tersulut itu, dalam keadaan tertekan, dalam keadaan dianiaya itu, tetap harus memiliki iman yang kuat, tetap harus bertumbuh, tetap mencari Tuhan, tetap harus menjadi sinar, untuk memberikan contoh, dan terus memiliki iman berpengharapan akan kedatangan kerajaan Allah. Itu adalah dasar dari yang ingin Tuhan sampaikan. Nah, tapi kalian tetap harus membayangkan, bareng-bareng kita merenungkan dalam kondisi seperti itu, atau dalam kondisi kita berada perang, dan misalnya kita di Ukraina, gitu kan. Mudah nggak sih buat kita untuk gampang bicara, saya beriman, saya kuat, semua dapat dilalui tanpa bantuan siapa-siapa, kan tidak mungkin, ya kan? Mungkin itu terlihat seperti kayak lip service biasa, oh iya beriman teguh, gitu kan. Bahwa kita yang nanti akan berusaha atau tidak, kan nggak tahu hasilnya seperti apa. Gitu. Nah, oleh itu aku mau kasih satu contoh, satu tokoh di Alkitab, di Perjanjian Lama, yang dia memiliki iman yang kuat, dia diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi melayani, dan dia pun merasa jatuh. Nah, kita buka sama-sama di 1 Raja-Raja 19 ayat 1-8. Mungkin ada beberapa yang udah tahu ceritanya. Dibuka 1 Raja-Raja 19 ayat 1-8. Oke. Elia ke Gunung Horeb. Ketika Isabel segala dilakukan Elia, dan telah Elia
Suara yang masuk. Masuk ya, oke. Nah, aku ulangin dari raja-rajanya ya. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, inilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah Elia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar, kemudian ia ingin mati, katanya. Cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu, tapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya, sampai ke gunung Allah, yang ini Gunung Horeb. Nah, teman-teman, ini menarik sekali, ini dari Elia. Kalian tahu Elia, nabi yang disuruh Tuhan untuk memberitakan pertobatan bagi orang-orang di Israel, dan untuk raja-rajanya. Tapi dia, seorang nabi yang dipercayakan yang mengerti apa mau Tuhan, yang mengerti hati Tuhan. Dia tuh merasa kecewa atas umat Israel dan atas Raja Ahab. Dia, karena mereka nggak mau bertobat, dia merasa sendiri bekerja untuk Tuhan. Gak ada yang mau dukung dia. Dan dia ketakutan karena ancaman Ratu Isabel. Gitu kan. Dia merasa tertekan sampai berdoa minta mati aja. Ini kalau kalian lihat, ini masuk ke kriteria diagnosis depresi masuk nih, ingin mati. Dia nggak mau melakukan pekerjaannya, gitu kan, merasa sendiri, nggak mau makan, mau pergi aja, menyendiri lagi dia, gitu kan. Bisa dibilang Elia pada saat ini dia merasa depresi, dia kecewa berat, gitu kan, sampai mau rasanya kayak mau mati aja deh Tuhan. Dia doa nih ke Tuhan, Tuhan udah mati aja lah, percuma semua yang gue lakuin ini, gitu. Nah, tapi kalau teman-teman baca di selanjutnya, di perikop selanjutnya, si Tuhan sangat baik pada dia. Bahkan di ayat yang tadi kita baca, Allah membiarkannya tidur, lalu membangunkannya, dan memberinya roti bakar sama air 2 kali, guys. 2 kali dikasih makan dan minum, dibangunin juga, gitu kan. Terus di perikop selanjutnya, setelah dia jalan 40 hari 40 malam datang ke Gunung Horeb, Tuhan sendiri menampakkan dirinya kepada dia, gitu. Di situ Allah menghibur dia dan menjanjikan bahwa raja-raja yang membuat lu kecewa ini akan digantikan dengan raja yang baru. Dan juga Tuhan menunjukkan Elisa sebagai pengganti dia, menunjukkan kepadanya bahwa dia itu tidak sendiri. Luar biasa nggak Tuhan? Di sini Tuhan tuh menghibur Elia. Dia yang dalam kondisi sedih, patah hati, tidak memiliki kekuatan, takut, dan merasa depresi, itu diberi penghiburan oleh Allah. Dan dia berdoa. Salah satu pembina kita, Dr. Maria, pernah nulis artikel tentang Allah Maha Rahib. Rahib, di situ dia kata bahwa Elia dalam kondisi ini merasakan kasih Allah yang seperti seorang ibu. Dihiburnya, dikasih makan, ditampakin, ditemuin, dikasih teman supaya dia tidak sendiri, gitu kan. Dan diberi penghiburan akan hal-hal yang dilakukan. Kurang lebih itulah Allah kita, teman-teman. Ketika kita mengalami kesusahan, itu kita beriman, memiliki iman dalam Tuhan kita, memiliki iman yang teguh, kita berdoa kepada Tuhan kita pasti memiliki cara supaya dia menghibur kita. Mungkin tidak seperti Elia ya, yang kalian berdoa, Tuhan LO belum selesai, tiba-tiba duar malaikat datang ngasih LO, ini LO selesai. Kan tidak seperti itu, gitu kan. Karena kalau LO tidak selesai juga ada bagian kalian yang salah, gitu, karena tidak menyelesaikannya dari awal. Nah, tapi di sini yang ingin tekankan adalah dalam Elia berdoa, dia bergantung kepada Tuhan, Tuhan memberikan respon kepada dia. Dan nggak cuma Elia, kalau kita ingat Daud ketika dia dikejar-kejar oleh Absalom, kita lihat tangisannya dia di Mazmur 142, 143,
dia menangis minta tolong ke Tuhan, Tuhan kenapa begitu jahat, kenapa Tuhan memperbolehkan hal ini terjadi, kenapa anakku sendiri mengejarku, dan akhirnya ya Absalom dapat dibunuh dan akhirnya Daud kembali ke tempatnya. Contoh yang lain misalnya Ayub yang merasa begitu terlepas daripada Tuhan, yang merasakan kok Tuhan Yesus tampaknya tidak ada, dia dicobain semua yang dia miliki hilang, dia nggak mau lagi mengenal Tuhan, teman-temannya udah ngasih tahu tentang Tuhan tapi dia tidak mau mendengarkannya. Itu pun dia akhirnya mendapatkan dialognya dengan Tuhan, akhirnya dia mendapatkan kelepasan bahwa hanya kasih setia Tuhan yang bermakna dalam hidupnya. Nah, dari orang-orang yang memiliki iman ini, orang-orang yang memiliki hubungan yang serius dengan Tuhan, mereka dapat berdoa, memberikan semua pergumulannya kepada Tuhan, dan Tuhan pun akan meresponnya. Entah itu kapan, mau seperti Ayub yang lama sekali baru direspon, seperti Daud yang juga lama direspon, atau seperti Elia yang langsung direspon. Gitu. Disitulah mengapa Elia ini menurut aku penting kita pelajari, bahwa karena dalam kesusahannya, dalam permintaan dia kepada Tuhan, Tuhan memberikannya kepada dia. Tuhan menyayangi dia dan Tuhan juga melindungi dia. Gitu. Itu hal kedua yang aku sampaikan. Selain dari kita dalam keadaan genting, dalam keadaan terancam, itu kita menguatkan iman kita, membagikan menjadi terang, dan juga terus berharap pada kerajaan surga, berharapan pada Tuhan, kita juga tetap harus berdoa. Gitu. Karena dengan itulah kita bisa berkat dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, karena kan Tuhan hanya sejauh doa, ya kan? Dengan berdoa, meminta pertolongan dari Tuhan, dan Tuhan yang sangat baik. Gitu. Dan poin yang ketiga, gitu kan, setelah kita memiliki iman yang teguh, kita berdoa, terus apa yang harus kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan? Berdiam diri. Seperti Ayub di awal-awal, dia cuma menggerutu aja, cuma akhirnya dia menelantarkan Tuhan, dia nggak percaya dengan Tuhan. Seperti itu. Kan respon kita ketika kita dalam tekanan atau dalam hal-hal yang sangat-sangat menekan bagi kita. Ini aku teringat dalam satu buku, dikeluarin tuh tahun 2020, awal-awal corona keluar, itu Coronavirus and Christ. Ini ditulis oleh John Piper. Jadi John Piper ya adalah penulis dan sermon dari Amerika. Nah, dia dalam buku ini mengadres dua hal. Pertama adalah efek coronavirus dan Tuhan pada dirinya, serta yang kedua, mengapa Tuhan memperbolehkan corona yang awal-awal itu kan sangat bahaya, baik sekali yang mati. Yang pertama, dia cerita tentang bahwa dia lagi kena kanker prostat pada tahun 2017. Diketahui dia kena kanker prostat. Baru didiagnosis itu suatu kanker yang ganas pada tahun 2019 akhir. Pas banget corona datang. Dia bingung, dia putus asa lah pada saat itu. Kerjaannya di rumah sakit, dia istrinya dan dokternya, kerjaannya cuma ngeliatin penelitian, ngeliatin odds ratio. Kalian tahu kan, pengobatan ini odds ratio-nya segini, pengobatan ini efeknya segini, pengobatan ini efeknya segini, pengobatan ini efeknya segini. Itu aja di otaknya. Gitu kan. Dia mengambil itu dengan serius. Tapi pada suatu saat ketika dia mau di biopsi gitu kan, mau ngelihat secara persis bener nggak sih ini adalah kanker yang ganas, itu duduk merenung gitu. Emang sekuat itu kah odds ratio yang ada di bumi sehingga mengalahkan batu yang dimana aku berpijak gitu. Dia bilang batu dimana dia menaruh imannya gitu. Dan dia memiliki kesimpulan bahwa batu yang dimana dia berpijak itu jauh lebih menenangkan bagi dia dibanding odds ratio yang ada. Sehingga akhirnya dia bergumul, kira-kira kenapa Tuhan memperbolehkan kanker dan corona ini terutama datang ke bumi gitu kan. Ya sebenarnya ada beberapa alasan gitu, ada 6 yang menurut dia memungkinkan kenapa Tuhan memperbolehkan. Mungkin satu karena untuk menunjukkan bahwa inilah kengerian dosa. Kedua untuk menjadi wake up call buat orang-orang Kristen yang sudah berpaling, wake up call buat orang Kristen supaya bangkit lagi, menjadi suatu penyulut di hati orang-orang Kristen bahwa mungkin bisa saja ini pertanda Tuhan mau datang kedua kali, kata dia mungkin gitu. Tapi yang poin yang kelima yang aku ingin ambil, yang membuat aku teringat ketika merenungkan firman ini, adalah tentang creating good work in danger. Dia bilang bahwa mungkin malapetaka ini, coronavirus, datang ke dunia supaya orang-orang Kristen bisa melakukan pekerjaan baik pada saat keadaan bahaya. Dia mengutip dari Matius 5 ayat 11-12. Berbahagialah kamu jika karena kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat.
bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Nabi yang kita lihat Elia, mungkin Daud kan raja ya, terus mungkin nabi-nabi lain, martir-martir lain yang juga karena untuk kemuliaan Tuhan mereka berkorban. Yang kita disuruh apa? Berbahagia ketika kita dianiaya. Ada satu kalimat yang menarik yang dibilang, it is not mere good deeds that give Christianity its strength and luster. It is good deeds in spite of danger. Many non-Christians do good deeds, but seldom do people give glory to God because of them. Kata John Piper. Dia bilang, jadi bukan hanya karena orang Kristen itu berlaku pekerjaan baik, makanya orang Kristen memiliki ketangkasan dan ketajaman itu, tapi karena dalam keadaan genting dan keadaan susah pun orang-orang Kristen itu tetap melakukan pekerjaan baik. Di mana mungkin banyak juga orang-orang Kristen yang non-Kristen melakukan pekerjaan baik, tapi sedikit dari mereka yang memberikan glory to God. Gitu. Salah satu contoh yang diberikan adalah pada tahun 125-155 sebelum Masehi, di Roma terjadi outbreak pertama, kalau kalian pernah baca pandemi-pandemi awal, gitu kan. Nah, di situ ternyata terbuktilah jemaat-jemaat mula-mula gereja-gereja awal itu mereka semua justru keluar. Mereka yang membantu orang-orang yang dalam di menit-menit kematiannya, mereka yang berani ambil walaupun mereka tahu itu suatu yang infeksius yang dapat menularkan ke mereka. Gitu. Ada petinggi gereja Dionysius Alexandria, dia bilang bahwa most of our brothers showed unbounded love and loyalty, kasih dan loyalitas, never sparing themselves and thinking only of one another. Gak pernah dia egois dan dia memikirkan orang-orang lain juga. Heedless of danger, they took charge of the sick, ambil orang sakit, membantu semua kebutuhannya, dan juga memberitahukan tentang Tuhan, tentang Kristus. Dan dengan begitu mereka bisa lanjut ke hidup yang selanjutnya atau mati dengan tenang, dengan bahagia mengetahui Tuhan, ada Tuhan yang hidup. Nah, menurut aku itu adalah salah satu langkah yang bisa kita ambil dari perenungan ini ya, bahwa ketika kita sudah memiliki iman yang kuat, kita sudah berdoa minta tolong kepada Tuhan, kita nggak boleh tinggal diam, tetaplah kita terus melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang ada untuk dan seperti kan dibilang iman tanpa perbuatan adalah nihil, gitu kan, kosong hakikatnya. Nah, di sini juga dalam kita berdoa minta tolong pada Tuhan, percuma kalau kita hanya bersungut-sungut, kita hanya bersedih, tapi kita tidak melakukan apa-apa. Oleh karena itu, dari apa yang Matius 5 ayat 11-12 dikatakan, dalam aniaya dan dicela, kita harus berbahagia dan tetap bersukacita. Kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan telah berikan pada kita, mau sekecil apapun itu. Lebih 3 poin itulah yang ingin sampaikan, bahwa dalam kekhawatiran, dalam peningnya dunia dengan berita-berita negatif, dan tekanan-tekanan yang kita hadapi, kita diajak untuk terus berpegang teguh pada iman kita, bertumbuh dalam iman kita dan dalam pengharapan pada Tuhan. Kayak ayat pengantar tadi di Markus 4 ayat 21-23, bahwa kita yang punya telinga dan telinga mendengar, supaya setiap cahaya itu ditaruh di atas kaki Dian, bukan cuma disembunyikan gitu, supaya semuanya bisa terlihat bahwa iman yang kita pegang teguh itu kita bisa jadi contoh. Dan yang kedua, tetaplah berdoa, minta pertolongan kepada Tuhan, dan percaya pada pertolongan itu nyata dan pasti. Dan yang ketiga, jangan tinggal diam, melainkan kita melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang dapat kita lakukan, dengan terus bertopang pada pengharapan pada Tuhan. Nah, sebagai penutup teman-teman, jadi dari ada survei dari YouVersion, itu aplikasi Alkitab. Pada tahun 2019-2020, kalau nggak salah, dia tuh bisa nge-share sama nge-save ayat. Nah, selama setahun penuh itu, ayat yang paling sering di-share, di-save, dan di-post gitu di laman masing-masing, itu adalah Filipi 4 ayat 6-7 dari beribu-ribu orang yang pakai aplikasi YouVersion ini. Nah, ayatnya adalah, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, teman-teman, semoga kiranya dalam renungan kita pada hari ini, kita sama-sama bisa belajar bahwa dalam permasalahan hidup kita, dalam tegangan yang ada, dalam kesusahan-kesusahan yang sangat melanda hidup kita
kita bisa terus berpacu pada Tuhan, marah pada Tuhan, tetap beriman memegang firman Tuhan. Dan dalam hal itu kita tetap berdoa dan memohon dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Supaya kiranya damai Tuhan itu yang benar-benar melampaui segala akal itu mengalir hati kita. Dan kita terus bisa memberikan pekerjaan baik itu dalam Kristus. Kalau itu yang bisa dibagikan. Thank you, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Dr. Henok atas pelayanan firman yang telah dibawakan. Kiranya firman Tuhan yang sudah didengar dapat menjadi berkat, sumber kekuatan, serta dapat kita lakukan dalam kehidupan kita. Oke, sekarang aku boleh nih minta kesediaan mungkin dari dokter atau dari teman-teman, mungkin adakah yang mau sharing atau cerita tentang apa yang didapat dari firman yang tadi sudah disampaikan? Oke, mungkin kalau nggak ada, aku nunjuk ya. Boleh minta Milson buat sharing tadi apa yang sudah didapatkan dari firman yang sudah dibawakan oleh Dr. Henok. Ya, sebelumnya mohon maaf, jaringan saya lagi kurang baik, jadi saya jadi dari renungan yang saya dapatkan dari tadi dari Dr. Henok itu bahwa pertama kita harus tetap berpegang teguh pada firman Tuhan, yaitu di dalam iman. Setelah itu kita harus tetap berdoa kepada Tuhan, dan setelah kita sudah beriman dan kita berdoa, maka kita juga harus lakukan dalam apa yang kita sudah didoakan, apa yang kita sudah sampaikan kepada Tuhan. Mungkin itu saja. Oke, thank you Milson atas sharingnya. Mungkin halo Dokter Priscilla, mungkin dokter mau sharing atau mau cerita mengenai firman yang sudah didengarkan, Dok? Halo, thank you sharingnya Dr. Henok. Aku sangat ter-encourage dengan firman yang disampaikan, diingatkan lagi bagaimana Tuhan itu sumber kedamaian dan He never fail us. Dalam keadaan sesulit apapun tetap ada pengharapan yang sempurna di dalam Dia. Itu yang aku dapat. Thank you. Thank you, dokter. Baik, terima kasih untuk sharingnya teman-teman. Sayang sekali kita udah sampai di penghujung FA kali ini. Biarlah ibadah hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Selanjutnya aku mau menyampaikan beberapa pengumuman nih. Jadi yang pertama, jangan lupa untuk isi link absensi Google Form pada link yang sudah diberikan, ataupun juga teman-teman bisa scan QR Code yang ada di PPT. Untuk yang kedua, mungkin kalau teman-teman berkenan untuk mengikuti prayer meeting, teman-teman bisa ikut besok tanggal 12 Maret pukul 19.00 WIB. Jadi sampai ketemu besok ya jam 7 malam. Boleh next. Ya, jangan lupa nih teman-teman untuk mengikuti Faith Activity berikutnya, yaitu di hari Jumat tanggal 18 Maret pukul 11.50 WIB. Boleh next. Nah, kemudian bagi teman-teman yang rindu untuk dimuridkan dan rindu untuk semakin bertumbuh di dalam Tuhan, teman-teman bisa banget nih untuk ikut kakak ataupun kelompok kecil kami. Untuk info lebih lanjut, teman-teman bisa menghubungi Kak Valentin via Line dan juga bisa langsung daftar untuk melalui link ataupun barcode yang ada di depan ini. Nah, semua teman-teman juga bisa ya, kalau mau mungkin bisa di SS dulu infonya. Oke, untuk selanjutnya, kalau untuk teman-teman yang tertarik untuk melayani bersama kami, baik menjadi pemusik, singer, muldok, ataupun usher, teman-teman bisa langsung menghubungi Kak Caroline ataupun Kak Michelle Keja, bisa juga dengan mengisi link Google Form ataupun dengan men-scan barcode yang tertera di PPT. Yuk, boleh banget nih di SS juga info yang satu ini. Terakhir banget nih, teman-teman juga bisa cek sosial media MSCF karena di sana akan ada banyak sekali update-update menarik yang pastinya nggak kalah seru. Jadi jangan lupa dikepoin ya.
Sekian untuk FA kali ini dan pengumuman hari ini. Sampai bertemu di Faith Activity selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.